Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi, NIM 120180020. Di sini saya akan menyampaikan materi geometri dalam Al-Quran, di mana materi ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Jagat Raya. Nah, baiklah, langsung saja ke materinya. Geometri dalam Al-Quran. Di sini ada peta konsepnya, di mana dalam geometri dalam Al-Quran ini saya membagi menjadi 4 poin, yaitu ada dasar geometri, bangun datar, bangun ruang, dan pengukuran. Dan pada dasar-dasar geometri ini didapat materi garis dan sudut. Yaitu untuk materi garis, yaitu pada Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 33. Untuk materi sudut pada Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Kemudian pada bangun datar, yaitu ada segitiga, yaitu pada Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20. Kemudian pada materi lingkaran, yaitu ada pada Quran surah Al-Hajj ayat 29. Dan volume dan luas sisi, yaitu pada Quran surah Al-Ma'arij pada ayat 40. Kemudian pada materi pengukuran ada pengukuran panjang, yaitu ada pada Quran surah An-Najm ayat 9. Pengukuran waktu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Pengukuran luas pada Quran surah Ali Imran ayat 133. Dan terakhir yaitu pengukuran berat pada Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Nah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah dasar geometri. Di sini ada materi garis dan sudut. Nah, untuk yang pertama yaitu materi garis pada Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Wallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Nah, artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan matahari, bulan, bumi, dan bintang itu bergerak sesuai dengan orbitnya masing-masing, sehingga mereka tidak bertabrakan. Nah, kita ketahui bahwa bulan, menurut pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa bulan itu bergerak pada garis lengkung. Nah, maka korelasi dalam matematikanya yaitu dari perputaran bulan dan bumi ini membentuk garis yang melengkung dapat dimisalkan dengan titik-titik yang menghubungkan garis melengkung tersebut. Nah, di sini dapat kita tuliskan, misal ini kan garis edar bulan yang melengkung, yaitu titik-titik-titik, sehingga dia kumpulan titik-titik ini akan membentuk garis melengkung. Nah, jadi korelasi dalam matematikanya yaitu pada materi geometri, pada materi garis, yaitu garis melengkung. Kemudian pada materi yang kedua yaitu sudut pada Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Adapun korelasi dalam matematika yaitu ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia itu meminta kepada Allah untuk membimbing ke jalan yang benar dengan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, jika dikaitkan dengan konsep geometri ini, jalan yang lurus itu berarti membentuk sudut 180 derajat. Nah, kemudian pada poin B yaitu bangun datar. Di sini terdapat ada pada materi segitiga dan materi lingkaran. Untuk yang pertama yaitu materi segitiga, yaitu pada Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20. Marojal bahroini bainahuma barzakul la yabghiyan. Nah, artinya dia memberikan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing.
Nah, berdasarkan ayat ini pada Quran surah Ar-Rahman, di sini menjelaskan bahwa terdapat dua aliran laut yang keduanya bertemu, namun dia terdapat batas yang tidak bisa dilampaui. Nah, adapun korelasi dalam matematika yaitu pada materi bangun datar yaitu segitiga. Segitiga Bermuda berada di lautan Atlantik yang tepatnya di tengah-tengah antara benua Amerika pada bagian paling utara dan benua Amerika dan benua Afrika. Nah, lokasi tersebut merupakan pertemuan antara dua arus alir yang sangat bertentangan, yaitu arus sejuk yang berasal dari Amerika Utara dan arus panas yang berasal dari Afrika. Nah, ayat tersebut menyatakan bahwa laut tersebut merupakan pada daerah yang ada pada segitiga Bermuda. Nah, kemudian pada materi yang kedua yaitu materi lingkaran pada Quran surah Al-Hajj ayat 29 yang artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada bahan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling Baitullah. Nah, pada ayat ini menjelaskan bahwa perintah melakukan tawaf, di mana tawaf itu merupakan rukun haji yang dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, adapun korelasi dalam matematikanya yaitu hal ini dapat kita lihat ketika kita melakukan tawaf, yakni yaitu mengelilingi Ka'bah, maka akan terbentuk bangun datar lingkaran. Nah, misal di sini kan Ka'bah. Nah, ini kita yang melakukan tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah tersebut. Nah, sehingga yang mengelilingi Ka'bah ini akan terbentuk bangun datar lingkaran. Nah, kemudian adapun kita ketahui bahwa luas lingkaran yaitu pi r kuadrat dan keliling lingkaran yaitu 2 pi r, di mana pi-nya adalah 22/7. Nah, apabila kita analisis lebih dalam lagi, di mana terdapat bilangan 22 dan 7. Yang pertama, pada Quran surah Al-Hajj, Quran surah Al-Hajj itu merupakan surah yang ke-22. Kemudian pada bilangan 7 yaitu pada tawaf yang memiliki bentuk lingkaran dengan berkeliling sebanyak 7 kali. Nah, kemudian pada poin C yaitu pada bangun ruang, yaitu volume dan luas sisi. Ada pada Quran surah Al-Ma'arij ayat 40. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun. Nah, artinya maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Nah, di sini pada ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa. Dia bisa memiliki timur dan barat, di mana ayat ini menunjukkan banyaknya tempat terbit dan terbenamnya matahari. Nah, jadi banyaknya tempat terbit dan terbenamnya lebih tepat dengan bulatnya bentuk bumi. Apabila bumi berbentuk datar, maka hanya ada satu tempat terbit dan terbenam. Nah, namun apabila bumi itu berbentuk bulat, yaitu memiliki ruang, maka hal itu memerlukan beberapa tempat terbit dan terbenam yang dalam kondisi demikian dengan rotasinya tempat terbit dan terbenam setiap tempat akan berbeda. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan matematika, yaitu pada konsep geometri materi bangun ruang, yaitu di mana di sini menyatakan bahwa bumi itu bulat dan yaitu memiliki ruang, sehingga tempat terbitnya itu banyak gitu kan. Nah, di sini kan dibilang bahwa banyaknya tempat terbit dan terbenamnya akan lebih tepat dengan bulatnya bentuk bumi, yaitu bumi memiliki ruang. Nah, kemudian pada poin D yaitu pada konsep pengukuran. Di sini ada 4 pengukuran. Yang pertama pengukuran panjang, pengukuran waktu, pengukuran luas, dan pengukuran berat. Untuk yang pertama yaitu pengukuran panjang pada Quran surah An-Najm ayat 9. Maka nako bakau saini awad. Nah,
Artinya, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur atau lebih berdekat lagi. Nah, adapun korelasi dalam matematikanya yaitu pada ayat ini dipaparkan bahwa ada pengukuran panjang atau jarak, yaitu menggunakan satuan ukur ujung busur panah. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengukuran waktu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. Nah, artinya wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali kuru. Nah, adapun korelasi dalam matematika yaitu pada ayat ini terdapat pengukuran waktu, yaitu dengan menggunakan satuan kuru, di mana kuru itu diartikan suci atau haid. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengukuran luas pada Quran surah Ali Imran ayat 133, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, pada ayat ini Al-Quran itu berbicara mengenai pengukuran luas. Adapun satuan ukuran yang digunakan pada ayat ini adalah satuan luas langit dan bumi. Kemudian yang keempat yaitu pengukuran berat pada Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, pada ayat ini terdapat pengukuran berat yang menggunakan satuan ukuran berat yaitu berat zarah. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait materi geometri dalam Al-Quran. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.